Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita semua pada hari ini Ramadan yang ke-8, alhamdulillah kita masih dipertemukan bertatap muka, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bermuwajahah, untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita, yang menjadikan kita semua menjadi umat yang mulia, menjadikan kita umat yang terdidik. Dan karena risalah-risalah beliaulah zaman ini yang dulunya menjadi zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah penuh dengan ajaran Islam. Hadirin baik pemirsa yang ada di studio maupun yang online mengikuti dari kanal Wonogiri TV dimanapun Anda berada. Pada Ramadan kali ini 1445 Hijriah ini Wonogiri TV mengadakan kegiatan Ramadan Ceria yang insya Allah nanti selama beberapa episode akan mengundang beberapa pakar, beberapa pembicara yang mengisi setiap kajian di sore hari di kanal yang sama di Wonogiri TV ini. Hari ini telah hadir di studio dan akan bersamai kita beberapa menit ke depan seorang kiai dan juga pengasuh pesantren, dan kebetulan diberikan amanah oleh PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menjadi Rektor Universitas Nahdlatul Ulama. Sudah hadir bersama kita beliau Bapak Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif, MPDI. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, puasanya lancar Kiai. Alhamdulillah, binikmatillah. Insya Allah akan selama beberapa menit ke depan kita semua akan mengkaji, kita akan mengaji kepada beliau, menyimak beberapa hal, poin-poin penting yang berkaitan dengan tema kali ini. Tema pada hari ini adalah kemuliaan orang-orang yang berpuasa dari umat ini, yang mana tadi kita sempat matur sebentar, ngobrol sebentar bahwa nanti beliau akan menyampaikan poin-poin penting di dalam kitab salah satunya di dalam kitab Sayyid Muhammad, yaitu kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah karya Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki yang terkenal sebagai ulama milenium, muhaddis milenium itu. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita berikan kesempatan kepada beliau Bapak Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif. Nanti setelah itu ada jeda dan perlu kita informasikan, nanti kita juga akan membuka pertanyaan-pertanyaan dan penanya terpilih nanti akan mendapatkan hadiah spesial dari Direktorat 3 Bagian Keagamaan di kemudian hari. Waktu dan tempat kita persilakan kepada beliau Bapak Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif. Monggo. Oke, terima kasih Mas Kiai Muda Seuddin Aziz MPDI atas kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih juga pada Kabid Keagamaan Moderasi Pak Kiai Muda Mas Agus Tajuddin beserta kawan-kawan di Direktorat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah fala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati para pemirsa Wonogiri TV ataupun pemirsa yang ada di studio podcast Wonogiri. Pertama-tama kita menyanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama kenikmatan yang luar biasa kita nikmati. Entah kita nikmati atau tidak. Kita nikmati ada yang saat kita ini. justai juga. Kita nikmati hari ini adalah kesempatan untuk melakukan ibadah puasa.
Ini merupakan kesempatan ya. Ini bisa kita maknai sebuah kesempatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada prinsipnya ibadah itu merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengabdi, kalau dalam bahasa Jawa ngemawulo ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kita diberi kenikmatan yang luar biasa, sebuah ibadah yang luar biasa yang disebut dengan ibadah puasa yang kita lakukan pada hari ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati ya, untuk menikmati puasa. Karena untuk bisa menikmati puasa ini kita harus memiliki kekuatan lahir batin. Kalau kita tidak punya kekuatan lahir batin, kita tidak bisa menikmati puasa. Kadang-kadang kita melakukan puasa tapi merasakan itu adalah sebuah beban yang luar biasa, bukan nikmat yang luar biasa. Semoga kita diberi kesempatan untuk bisa mencicipi ya kenikmatan Ramadan ya, kenikmatan melakukan ibadah yang kita sebut dengan puasa ini. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu semoga selalu diaturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakin dengan bersolawat kepada beliau, dengan mendoakan beliau, kita yakin beliau juga akan membalas mendoakan kita semua, sehingga segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh host kita pada hari ini, Pak Mas Kiai Suuddin Aziz, bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang syarafus shaimin min hadhil ummah, keutamaan-keutamaan atau kemuliaan-kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan mengkaji syarafus shaimin, mengkaji keutamaan-keutamaan yang akan diberikan oleh Allah pada orang yang berpuasa, ini akan menambah semangat kita dalam agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Karena kita ini sifatnya kan masih, ibadah itu sifatnya masih transaksional ya. Iming-imingi, ada iming-iming dari Allah gitu. Diiming-imingi. Mengapa kamu puasa? Ya karena puasa itu merupakan kewajiban. Kalau berpuasa mendapat pahala. Kita masih tingkatan yang semacam itu. Belum sampai level yang mengapa kamu berpuasa? Iya karena puasa merupakan perintah dari Allah. Nah, itu sudah tidak mengharap pahala orang yang demikian itu. Kalau kita kan sifatnya masih transaksional gitu ya. Sehingga pembahasan ini sangat penting ya, ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Semoga ini menjadi penyemangat kita, menjadi tambahan amunisi semangat kita untuk agar bisa menjalankan ibadah dengan baik. Bahan kajian kita adalah kitab yang sebagaimana disampaikan oleh Mas Kiai Suuddin tadi, kitab yang diberi judul Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, yang disusun oleh Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, salah seorang ulama yang sangat luar biasa, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat luar biasa. Di halaman 137 dari kitab beliau ini, beliau menggambarkan betapa orang yang melakukan ibadah puasa itu akan mendapatkan kehormatan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baca sedikit ya, saya cuplik sedikit apa yang disampaikan oleh Sayyid Al-Maliki. Ikhtasallahu as-shaimina bibabin fil jannati yadkhuluna minhu yaumal qiyamah idharun li syarafihim wa fadlihim. Allah menyiapkan pintu khusus di surga, yang mana pintu itu dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Orang yang tidak masuk golongan as-shaimin tidak bisa masuk lewat pintu itu. Yunadi munadin ala ru'usil asyhad aina shaimun. Pada saatnya nanti ada petugas ya
yang mengumumkan, memanggil di antara manusia seluruh dunia yang dikumpulkan pada saat itu, mana orang yang mana as-shaimun, mana orang-orang yang ketika hidupnya melakukan puasa. Ketika ada pengumuman itu, karena pengumumannya dengan teknologi yang luar biasa, dengan media yang sangat luar biasa, sehingga semua orang tahu, semua orang melongokkan lehernya, ingin tahu sopo to soimin, siapakah orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah ini. Jadi fayarahum al-qasi wadani, orang yang ada di tempat yang dekat tahu, orang yang berada di tempat yang jauh kan juga tahu, karena di mahsyar itu kan berkumpul semua orang, semua manusia seluruh dunia mulai zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Bisa dibayangkan betapa banyaknya. Jadi orang yang di depan tahu, yang di belakang juga akan tahu. Dan akhirnya ketika mereka tahu betapa orang yang masuk kategori as-shaimun, orang yang berpuasa itu mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari Allah, akhirnya wa yatahassaru mutahassirun ala ma fatahu fid dunya. Jadi banyak orang yang nelongso pada saat itu, kenapa saya dulu di dunia kok tidak melakukan puasa dengan baik, mengapa gitu ya. Itulah mereka tidak hanya menyesal, tapi nelongso ya. Kalau hanya menyesal itu agak ringan gitu. Menyesal disertai penyesalan yang mendalam, itu nelongso dalam bahasa Indonesianya apa itu nelongso? Nelongso, entah itu bahasa Indonesianya apa itu, nelongso banget. Wa yatahassaru mutahassirun ala ma fatahu fid dunya. Mengapa mereka nelongso? Karena mereka di dunia sudah diberi kesempatan yang luar biasa oleh Allah, min fursatil amali wal jiddi. Ini bisa dibaca al jiddi dan al jaddi juga ya. Min fursatil amali wal jaddi, kita telah diberi kesempatan untuk bisa berpuasa, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma du'a alaihi min awqatin saminatin wa sa'atin adidah. Dan kita telah diberi waktu yang luar biasa berharganya oleh Allah, tapi kita lewatkan begitu saja, hanya dengan dengan ngerokok saja. Dengan ngerokok yang tidak ada maknanya, memenuhi syahwat gitu. Atau hanya dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi itulah menjadi gambaran bagi kita betapa kehormatan, keutamaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada as-shaimun itu sangat luar biasa. Sehingga orang-orang yang di dunianya tidak melakukan dengan baik, nanti di akhirat bakal menyesal. Karena itu mumpung ya kita masih punya kesempatan yang luar biasa, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya marilah, ya termasuk ini saya ngomong untuk diri saya sendiri. Karena saya ini juga belum bisa menikmati puasa. Puasa ini masih menjadi sebuah beban. Ya, semoga ke depan lama-kelamaan sedikit demi sedikit kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, sehingga bisa menikmati semua ibadah. Jadi ibadah merupakan suguhan, merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita nikmati suguhan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga ke depan kita bisa menikmati suguhan-suguhan Allah, termasuk di antara suguhannya adalah yang kita sebut dengan puasa ini. Ketika kita mengkaji beberapa nas baik dari Al-Quran maupun hadis, ternyata banyak sekali keutamaan, keistimewaan yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa. Di antaranya ini yang saya baca di halaman 138, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Redaksi hadisnya, as-siyamu junnatun hasinatun minan nar, bahwa puasa itu akan menjadi tameng yang kuat ya. Junnatun hasinatun minan nar, menjadi tameng yang kuat dari api. Hadis ini bisa kita maknai secara tekstual ya, bahwa puasa
atau ketika kita melakukan puasa itu nanti akan menjadi tameng yang kuat dari neraka ya. An-nar bisa kita maknai secara tekstual dengan neraka ya, karena an-nar itu kan biasanya dimaknai dengan neraka, atau bisa juga kita maknai secara kontekstual. An-nar, api itu biasanya kan untuk menggambarkan sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang berat begitu ya. Oleh karena itu ketika misalnya kita beristikharah gitu ya, mimpinya api, oh ini bahaya ini. Bahaya. Kalau mimpinya kok air yang jernih, oh ini bagus ini ya. Gitu kan gitu ya. Jadi api itu kan biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang berat begitu. Jadi kalau kita maknai secara kontekstual, berarti puasa itu akan menjadi tameng kita di dalam menghadapi segala macam bahaya, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat. Kok bisa memaknai secara kontekstual seperti itu ya? Kita coba nanti ada pendukung ya. Jadi saya ngomong seperti itu ada pendukung hadisnya nanti di belakang. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim misalnya, yang hadis yang biasa kita dengarkan ya ketika bulan puasa, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa puasa itu bisa menjadi tameng kita dari penyakit kan gitu. Jadi itu hadis tadi bisa kita maknai secara tekstual maupun secara kontekstual. Tekstual artinya bahwa dengan berpuasa kita akan terhindar dari neraka, atau ketika kita maknai secara kontekstual, dengan berpuasa kita bisa terhindar dari berbagai macam hal yang membahayakan. Bisa yang membahayakan itu bisa penyakit atau hal-hal yang lain. Termasuk hal yang membahayakan lagi adalah mungkin sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, atau yang membahayakan lagi adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Semakin kuat nafsu yang ada di dalam diri kita akan semakin sulit kita kendalikan. Semakin lemah nafsu yang ada di dalam diri kita akan semakin mudah mengendalikan. Terkait dengan hal ini misalnya kita sering mendengar hadis itu Pak Suhudin, hadis yang biasa digunakan oleh para penceramah ketika nikah itu ya. Bagaimana itu hadisnya? Man istata'a minkumul ba'ah. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa puasa, dengan berpuasa itu bisa kekuatan syahwat itu bisa berkurang. Kekuatan nafsu itu akan menjadi berkurang. Itu hal yang membahayakan juga ya. Kita bisa terhindar dari penyakit, bisa mengurangi kekuatan nafsu syahwat kita, dan hal-hal membahayakan yang lain. Oke, itu baru satu hadis ya. Kita sebentar break sebentar Pak Kiai. Jadi sedikit menyimpulkan tadi ada 2 poin setidaknya, bahwa kemuliaan orang-orang yang berpuasa yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kita semua ini, itu tadi yang pertama adalah berupa kehormatan. Cuman tadi begini Pak Kiai, tadi Kiai sering menyampaikan luar biasa. Nah kadang-kadang hadirin itu menanyakan luar biasa itu seperti apa. Tadi sedikit Kiai sudah menyampaikan bahwa nanti akan ada pintu khusus di surga sana yang nanti itu tidak bisa dimasuki kecuali bagi orang mereka yang berpuasa. Terus tadi kemudian poin yang kedua, bahwa satu hadis as-saumu junnatun hasinatun minan nar, nar itu punya 2 makna. Ini para pemirsa, barangkali para pemirsa baik yang ada di kanal YouTube Wonogiri TV maupun yang ada di studio yang mengirimkan pertanyaan kepada kami, nanti akan kita pilih satu penanya terbaik, tentunya versi host ya. Mohon maaf, tentunya versi host. Pertanyaan yang baik kita akan tanyakan kepada narasumber atau Kiai Jaharul Ma'arif pada sore hari ini, dan nanti bagi penanya yang terpilih itu nanti akan mendapatkan giveaway atau mendapatkan hadiah, namun di hari berikutnya silakan nanti menghubungi panitia. Ini ada satu pertanyaan Kiai, pertanyaannya seputar
mungkin tidak khusus terhadap materi pada sore hari ini, tapi ini masih ada kaitannya dengan puasa. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya ikut memviralkan flyer-flyer yang flyer-flyer yang menuliskan ya, flyer-flyer yang menuliskan atau mengampanyekan pahala tarawih mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 itu Kiai. Kan biasa itu di sosmed terutama WA. Jadi setiap kalau kita buka di statusnya WA teman-teman itu pasti ada setiap hari itu ketika menjelang tarawih itu pasti ada. Setiap berbuka puasa itu ada pahala tarawih hari pertama seperti ini, hari kedua, malam ketiga. Nah itu ini yang ditanyakan bagaimana hukum atau bagaimana sikap kita. Bagaimana hukumnya kemudian sikap kita untuk ikut memviralkan atau tidak usah ikut memviralkan fenomena seperti ini. Monggo Kiai dijawab dulu monggo. Oke, terima kasih. Memang di dalam hasanah kita ya, hasanah kitab-kitab yang biasa kita baca dan dibaca di beberapa pesantren. Saya tahu di beberapa pesantren ada yang membaca ya kitab yang di antara isinya adalah tentang 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 keutamaan melaksanakan ibadah tarawih, mulai dari hari pertama apa, hari kedua apa, secara detail disebutkan di sana sampai hari ke malam 30 sampai ke malam 30. Memang ketika kita mendengar ya atau membaca komentar dari para ulama, itu memang ada yang mengatakan itu berdasarkan hadis yang maudhu dan lain-lain gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain banyak juga kiai-kiai kita yang membaca kitab tersebut. Kalau saya secara pribadi ya berpendapat selama itu ada patokannya, ada dasarnya. Taruhlah kita membaca sebuah kitab gitu ya. Ada dasar dari kitab, kita tidak asal sembarang nulis maksud saya. Ada patokan dari kitabnya dan kita yakin bahwa yang menulis itu adalah orang yang sangat luar biasa gitu ya. Dan itu biasa di kalangan para ulama, ada yang mengatakan oh ini begini, oh itu begitu, itu ada hal yang biasa menurut saya. Ada yang mengatakan oh ini bid'ah, oh ya ini tidak bid'ah, itu adalah hal yang biasa di kalangan para ulama. Yang penting ada dasarnya dan kita yakini itu adalah kita yakini adalah sesuatu yang benar ya, dan kita tahu bahwa itu adalah dalam rangka untuk memberi semangat ya, memberi semangat pada pada kita semua lah, termasuk pada diri kita sendiri. Saya kira menurut pendapat pribadi saya itu nggak masalah selama tadi ya. Selama kita tidak asal nulis, tidak hanya asal kopas ya. Kadang-kadang kita kopas, kita tidak tahu kitab aslinya gitu ya. Apakah itu sesuai dengan kitab aslinya atau tidak gitu. Selama kita tidak bolehlah kopas, tapi kita cek apakah seperti itu redaksi di kitabnya gitu. Menurut saya nggak masalah. Memang ada yang mengatakan sebenarnya nggak usah lah, sebaiknya nggak usah lah, karena ini patokannya kan hadis-hadis yang masih diperdebatkan gitu. Terima kasih Kiai atas jawabannya. Jadi demikian teman-teman, itu tadi jawaban respon dari pertanyaan yang barusan masuk terkait dengan bagaimana sikap kita menyikapi flyer-flyer yang senantiasa menggambarkan menuliskan fadilah daripada sholat tarawih mulai malam pertama sampai dengan malam 30. Intinya tadi Pak Rektor berpesan ya bahwa jika mengutip apapun harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Dan kalau misalnya seperti berarti kira-kira kalau misalnya itu dicantumkan bahwa bahwa
malam ini misalnya malam ke-9 itu sesuai dengan ini berdasarkan kitab Durratun Nasihin misalnya berarti kan tidak masalah Pak Rektor ya, karena sudah mencantumkan itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, meskipun nanti untuk urusan kitab itu kita pertanggungjawabkan ya di lain forum lagi, ngoten Pak Rektor ya. Nah itu teman-teman tadi pertanyaan yang terkait dengan viralnya ya, itu pasti viral selalu setiap tahun viral ketika Ramadan, pasti bertebaranlah flyer-flyer tentang keutamaan salat tarawih mulai malam pertama sampai dengan malam 30. Oke Pak Rektor, ini mungkin 10 menit ke belakang, monggo ditambah materinya mungkin 1 hadis lagi sekaligus nanti ditutup dengan closing statement. Monggo Pak Rektor. Terima kasih ya, kita lanjutkan sedikit terkait dengan keutamaan apa, kemuliaan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa atau melakukan hal-hal yang terkait dengan puasa. Nanti di bawahnya ada. Ini juga hadis ini biasa juga kita dengarkan, tapi ini juga banyak disalahgunakan ya. Somtus shaimi tasbihun, bahwa diamnya orang yang berpuasa itu dihitung tasbih. Jadi orang yang berpuasa itu diam saja itu dihitung tasbih, mendapatkan pahalanya sebagaimana orang yang baca tasbih. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu juga ibadah. Nah, ini yang saya katakan sering disalahgunakan tadi ya. Wes turu wae. Wong turune wong poso kan ibadah, apalagi ibadahnya kan gitu ya, mestinya ya. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya dikabulkan, wa amaluhu mudha'afun, ini jelas ya. Jadi di hadis tadi ada beberapa hal keistimewaan yang diberikan oleh Allah hanya kepada yang berpuasa. Yang pertama, meskipun kita dalam keadaan diam itu sudah dihitung sama dengan membaca tasbih. Memaknainya gimana? Apalagi kalau kita membaca tasbih, berarti pahalanya akan lebih banyak lagi. Wong kita diam aja sudah dihitung tasbih. Begitu pula tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya wong ibadah kan mau melakukan puasa kan berarti ibadah. Kemudian doanya mustajab, dikabulkan, dan amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya. Dan ada yang istimewa lagi yang sangat luar biasa. Meskipun dia tidak puasa ya, tapi dia memfasilitasi orang yang puasa. Nah ini orang yang memfasilitasi aja mendapatkan keutamaan yang luar biasa, apalagi orang yang puasa. Ini ada sebuah hadis yang memberikan gambaran pada kita, memberikan informasi pada kita bahwa memfasilitasi orang yang berpuasa itu juga akan mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari Allah. Mau fattara shaiman fi ramadhana, barang siapapun yang memberikan untuk berbuka ya, makanan atau minuman untuk berbuka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, khusus Ramadan ini ya, mingkas bin halalin, catatannya mingkas bin halalin, yang mana uang yang digunakan untuk membeli makanan atau minuman yang mau disajikan pada orang yang untuk berbuka puasa tadi dari hasil yang halal, sholat alaihil malaikatu, maka dia akan dimohonkan ampun oleh para malaikat, tidak hanya satu malaikat. Kemudian yang istimewa lagi, lanjutan hadis ini, wasofahahu Jibrilu lailatal qadri, ini. Dan dia akan disalami apa? Disalami. Ya. Jabat tangan. Ya, dia akan diajak berjabat tangan. Dia akan berjabat tangan dengan malaikat Jibril Lailatul Qadar. Luar biasa kan ini ya. Nah, bagaimana kaifiyahnya kita nggak tahu. Apakah waktu kita tidur ngorok gitu, kemudian tangan kita diajak salaman oleh malaikat Jibril, atau malaikat Jibril itu, karena kita tahu malaikat itu bisa ya tasawwur ya, bisa menyamar, bisa berubah bentuk. Siapa tahu orang yang kita ajak salaman tadi malam itu malaikat Jibril, kita kan nggak tahu ya. Itu fasilitas hanya ya
hanya memfasilitasi orang yang puasa saja mendapatkan keutamaan yang luar biasa semacam itu. Ya, orang yang memberi makanan atau minuman untuk berbuka puasa yang diambilkan dari kasbin halal dari hasil usaha yang halal, maka dia akan dimohonkan ampun oleh malaikat layali Ramadhana, pada malam-malam bulan Ramadan kullaha. Kita memberi makan orang yang berpuasa satu kali, tapi dimohonkan ampun sebulan penuh. Layali Ramadhana kullaha. Dan yang istimewa lagi tadi, wasofahahu Jibrilu Lailatul Qadar, dan dia akan berjabat tangan dengan malaikat Jibril pada Lailatul Qadar. Waman sofahahu Jibrilu, ini dampaknya nanti adalah taksuru dumu'uhu, hatinya akan menjadi lembut, sehingga dia sering menangis bukan karena apa-apa ya, menangis karena merasa bahwa dirinya kurang dalam hal ibadah, menangisi dosa-dosa yang telah dilakukan. Wa yariqu qalbuhu, dan hatinya akan menjadi hati yang lembut. Itu kalau kita telah berjabat tangan dengan malaikat Jibril, itu dampaknya sangat luar biasa pada hati kita. Hati kita menjadi lembut, mudah untuk mendapatkan sentuhan-sentuhan yang bersifat sentuhan-sentuhan religius ya. Dan ila akhiril hadisnya masih panjang. Bahkan di akhir hadis itu meskipun memberi buka puasa hanya seteguk air gitu ya, mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Tadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la ya, akhrajahu Abu Ya'la wa ashabus sunan al-arba'ah, di beberapa kitab sunan ya, wa Ibnu Hibban fi dhu'fa. Meskipun ini ada yang masuk kategori hadis dhu'fa ya, hadis-hadis yang dhaif, tapi kan untuk fadhailul amal enggak bisa kita gunakan. Itu dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi ya karena waktu. Ya, terima kasih Kiai atas penjelasannya. Tadi izinkan poin yang terakhir, 2 poin terakhir itu tadi disampaikan oleh Kiai Jauharul Ma'arif ini, bahwa ada beberapa hadis yang meskipun itu dhaif secara hukum hadisnya itu dhaif, tapi itu tidak masalah, karena itu tadi seperti kembali ke yang pertama tadi, bahwa kita ini mengkaji kitab ini atau mengkaji beberapa keutamaan orang yang berpuasa ini memang dalam rangka kita ini sedang mencari banyak balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan-kemuliaan tadi. Di antaranya tadi ada yang terakhir, ada manfaat toroso iman tadi, barang siapa yang memberikan buka puasa atau memberikan makan atau minuman kepada orang yang berpuasa sampai ganjarannya sebegitu besarnya, sampai dia itu dia mintakan ampun sama malaikat, diajak salaman sama malaikat Jibril dan seterusnya. Jadi para pemirsa nanti kalau mengetahui saya pulang dari kampus kemudian kok belum buka, silahkan ditawari gitu ya. Demikian kajian Ramadan pada sore hari ini. Mungkin Pak Rektor bisa memberikan 2 menit atau 1 menit untuk closing statement, harapan kepada para pemirsa yang ada di TV Wonogiri TV ini, semoga lebih giat untuk mengerjakan puasa dan mencari Lailatul Qadar kelak. Monggo. Terima kasih Pak Mas Suudin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah saya sampaikan di depan, bahwa seluruh ibadah, apapun ibadah itu, pada prinsipnya merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada umat manusia, untuk mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk melayani Allah Subhanahu wa taala, melayani dalam arti melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, bahwa semua ibadah itu pada hakikatnya merupakan kenikmatan yang luar biasa yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada kita umat manusia, termasuk puasa. Jadi puasa itu pada hakikatnya merupakan nikmat. Di satu sisi
memang puasa Ramadan itu merupakan rukun Islam dan merupakan kewajiban dari sisi fikih ini merupakan kewajiban, tapi pada hakikatnya ketika kita mengkaji ayat, mengkaji hadis-hadis, ternyata puasa bulan Ramadan itu merupakan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa, suguhan yang sangat luar biasa, anugerah yang luar biasa dari Allah pada kita. Akan tetapi sayangnya kita masih belum bisa menikmati suguhan itu dengan baik, dan kita berharap dengan bersama-sama berlatih ya, kita mengkaji kitab-kitab para ulama terkait dengan puasa misalnya, dan kita berlatih dan menyadari betapa banyak nikmat yang dianugerahkan oleh Allah lewat puasa. Semoga kita ke depan bisa menikmati. Sebenarnya ada cerita Pak Udin, sebenarnya orang yang bisa menikmati puasa. Saya pernah bertemu, orangnya masih hidup sampai sekarang. Orangnya itu dalam keadaan sakit, sakit ginjal. Jadi fungsi ginjalnya itu sudah menurun, sehingga karena fungsi ginjalnya menurun itu dia merasakan seluruh badannya merasakan sakit yang luar biasa, pegel-pegel dan sakit. Kemudian beliau mengingat pernah mendengar hadis sumu tasihu. Ya, kemudian beliau berpuasa. Ya memang awalnya itu ya, puasa awalnya ya untuk itu, agar mendapatkan tasihu. Tapi kemudian setelah berpuasa memang benar, beliau berpuasa 1 hari, ternyata seluruh penyakit yang ada di dalam tubuhnya hilang. Jadi hari kedua itu dia sudah sehat. Iya, bergas gitu ya. Yang dulunya lemes gitu ya. Hari kedua dia sudah bergas. Oleh karena itu mulai saat itu dia berkomitmen untuk melakukan puasa-puasa, khususnya puasa sunnah ya, selain puasa wajib kan tentunya ya dilakukan ya. Puasa-puasa sunnah beliau lakukan. Karena apa? Dia sudah bisa menikmati, ternyata luar biasa. Sakit saya yang begitu parah sampai cuci darah itu. Sampai diharuskan cuci darah, tapi begitu beliau puasa sudah tidak cuci darah lagi sekarang. Itu menunjukkan betapa memang Allah akan memberikan kenikmatan pada kita melalui salah satunya melalui jalur puasa ini. Ya semoga ke depan dengan melalui latihan-latihan kita, melalui permenungan kita. Permenungan itu perenungan itu bahasa bakunya permenungan ternyata. Melakukan permenungan. Semoga kita ke depan bisa menikmati suguhan Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah, terutama ibadah puasa. Dan sangat rugi sekali ketika kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah-ibadah, terutama ibadah puasa, tapi kita sia-siakan. Oleh karena itu malah kita semua, termasuk saya mengajak diri saya sendiri nih ya, dan kita semua untuk memaksimalkan memaksimalkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah pada kita untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya salam gitu. Dan marilah kita berdoa bersama ya dalam hati kita, semoga dengan keberkahan Ramadan, dengan keutamaan Ramadan, dengan keagungan Ramadan, segala yang kita cita-citakan, segala yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apapun keinginan kita, keinginan yang menurut Allah baik ya, untuk kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Dan mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa Wonogiri TV dimanapun Anda berada. Demikian Ramadan Ceria pada episode kali ini. Kita akan kembali dalam episode-episode selanjutnya dengan para tokoh dan juga para narasumber yang tentunya tidak kalah hebat dan tidak kalah menarik juga.
Untuk sore ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Nanti akan kita bersama-sama membaca sholawat Bahriyah Kubro. Tapi sebelumnya saya selaku host pada sore hari ini minta maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu ila ma fil khair wal barakah lil Islam wal muslimin, lin nahdlatil ulama wan nahdiyin, lil Indonesia wal Indonesiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.